Camera rolling. Action. Afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun misteri people dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di cerita misteri malam Jumat. Dan kali ini adalah sebuah segmen terbaru di channel saya, yaitu ngonter ngopi sambil ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang angker. Dan alhamdulillah malam ini saya telah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman angker dan hal-hal mistis buat kalian di rumah. Dan kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita malam ini. Kang, sehat Kang? Sehat? Silakan Kang, dikenalin dulu namanya siapa dan apa profesinya, silakan Kang. Ya, selamat malam. Nama saya Baladewa. Baladewa. Iya. Saya pekerja biasa lah. Serabutan, Kang. Serabut. Serabutan. Kang, malam ini punya cerita apa nih Kang buat teman-teman di rumah Kang? Ya, kalau cerita mah itu banyak ya. Mm-mm. Seperti suara, Mm-mm. terus benda-benda itu banyak. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjutkan videonya seperti biasa, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, dan komen di bawah. Dan juga silakan loh untuk di share juga ke media sosial kalian. Dan seperti biasa, kita akan bumper dulu. Jadi, tunjukkannya limu, I see. Oke Kang, sekarang Akang cerita sama teman-teman di rumah tentang pengalaman Akang seputar hal-hal yang angker yang mau dibagikan sama teman-teman di rumah. Ya, saya akan menceritakan dekat rumah saya itu di pinggirnya pada maghrib lah. Pada maghrib saya tuh beli makanan. Nah, dari situ saya pulang. Saya ke dalam mau mengambil sesuatu. Nah, sudah dari situ saya keluar, ada suara. Suaranya seperti perempuan lah, ibu-ibu. Perempuan. Ya. Yang memanggil saya itu manggilnya gini, hey, 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 3 kali. 3 kali ya. Kata saya tuh, saya tuh nggak akan mengganggu kamu, saya mah cuman lewat aja. Cuman Akang lihat wujudnya apa enggak? Enggak, saya mah enggak. Suara aja. Suara aja. Suara di dekat jendela. Oh, dekat jendela. Yang apa, rumah kosong itu ya? Iya. Terus? Nah, dari itu saya udah pulang aja lah. Dari situ pulang, biasa malamnya sholat jam 9 lah, jam 8 ya, 9. Ada suara ke tembok saya, temboknya dipukul. Oh, dipukul temboknya. Dipukul 3 kali. Nah, sudah itu udah biarin, ini lagi suara lagi 3 kali, sampai 3 kali saya tuh penasaran. Saya lihat dekat jendela, buka hordeng, tapi nggak ada orang. Ya. Jangan mengganggu orang yang lagi ibadah, kata saya tuh. Mau udah masing-masing. Nah, dari situ udah nggak ini lagi, nggak muncul lagi gitu. Padahal Akang tuh lagi sholat ya, lagi ibadah, tapi masih tetap diganggu ya, seperti itu. Iya. Tetap diganggu. Cuman Akang memang tidak lihat wujudnya ya, tapi hanya suara aja ya.
suara. Suara aja ya sebenarnya. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, setelah Akang mengalami hal seperti itu, menurut Akang tuh kayak apa sih sebenarnya? Oh, menurut saya malah itu mah nggak apa tuh disebutnya tuh nggak, saya mah nggak takut sih enggak ya, saya mah nggak nyemungin gitu, nggak takut, itu mah udah pada masing-masing lah. Masing-masing. Nah terus ada cerita lagi, ini malam Jumat, malam Jumat saya kerja daerah sana lah, persawahan, sekitar jam 8 ada apa tuh, seperti ada ular, tadinya ular, gede ular, Ada ular sanca gitu. ya ular gitu. Nah dari situ tuh saya lihat ular itu di atas, di dekat galangnya itu. Oh, Nah, dekat galangannya. terus Ya, itu. ya. Dan dari situ terus ada yang kelopak-kelopak itu buat air. Nah, masuk ke situ ular tuh. Nah dari situ saya dilihat, tapi nggak ada lubang, nggak ada lubang. Dari situ saya pergi lagi. Dari situ apa tuh? Mencium aroma bau gitu mencium ya. aroma bau itu busuk, bau busuk di situ. Nah setelah dari itu ada seorang bapak-bapak yang datang dari barat, pakai topi, pakai jaket, ke bawahnya pakai sandal capit. Saya lagi ngisi, itu ngisi ya tanah lah ke ini ke roda. Biasa dia tuh minta permisi, Ya. permisi Punten merenya gitu. punten, ya saya tuh dijawab lah mangga. Belum berapa detik lah, belum berapa detik, Nggak jauh lah nggak ya. jauh. Saya dilihat nggak ada, hilang. Akang itu sempat curiga nggak itu orang jam segini gitu lewat gitu, itu orang apa bukan gitu? Akang sempat punya pikiran gitu atau gimana? Kalau saya nggak ada pikiran apa itu. Jadi dianggapnya orang biasa aja ya. Dianggapnya orang kan itu udah permisi. Ya saya jawab, mari gitu kan. Oh gitu. Ya sebenarnya teman-teman ya, kalau masalah yang hal gaib seperti ini itu sebetulnya kembali lagi ke kalian. Jadi kalian percaya nggak percaya kan itu tergantung dari kalian masing-masing. Jadi kita masing-masing lah gitu ya. Nah buat kalian yang penasaran cerita beliau apa lagi, jangan kemana-mana, ikutin terus video ini sampai selesai dan kita akan kembali setelah saya mau ngopi dulu sama Kang Dede. Jadi tunjukkan nyalimu, I see you. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan lagi cerita misteri kita, pengalaman mistis sambil kita ngopi-ngopi di markasnya CK Simpang. Kalau kalian yang belum tahu CK Simpang itu apa, silakan kalian nonton channel YouTube-nya, namanya CK Simpang Official ya. Silakan tonton di situ. Dan 2 personil mereka sudah ada pernah masuk ke video saya. Jadi silakan kalian juga tonton videonya sampai selesai. Nah, Kang, kita kembali ke ini Kang, ke cerita mistis Kang nih. Kan kita tahu lah yang namanya sebuah tempat itu pasti punya hal-hal mistis yang berbeda-beda Kang ya. Nah, Akang kan di sini termasuk warga yang lama lah, asli warga sini lah bisa dikatakan begitu. Pengalaman mistis apa lagi Kang yang pernah Akang dapetin di daerah sini Kang? Pengalaman seperti anak kecil yang hitam-hitam itu pernah saya lihat. Nah ini sangat menarik ya Kang. Yang saya dengar juga kan cerita-cerita dari warga masyarakat yang namanya mau cek bahasa Sunda nama budak hidung sebenarnya pernah ada atau pernah terjadi lah gitu ya. Entah memang dia memang asli dari sini atau memang ada yang ngurus, saya sendiri nggak tahu. Tapi sepengetahuan Akang nih seperti apa Kang? Kalau ini mah orangnya tuh hitam, kecil.
tapi dua itu adik kakak. Oh, sepasang. Dulunya ya kata orang dulu gitu ya. Orang itu penggembala lah, istilahnya penggembala kerbau. Dia tuh lagi ya mengembala. Oh gitu, mengembala daerah sini lah gitu ya. Katanya itu apa tuh masuk embal itu disebutnya embal, tanah lumpur itu. Lumpur hisap teman-teman. Jadi ke teman-teman yang belum tahu embal itu adalah lumpur hisap atau pasir hisap lah, itu embal namanya. Terus Kang? Nah dari situ kata pepatah orang tua ya, yang jatuh itu jadi apa ke tarik lah. Ketarik ke dalam, terus meninggal lah di situ. Meninggal berdua. Itu adik dan kakak ya? Iya. Dan itu sebetulnya sampai sekarang itu masih menjadi satu apa ya? Fenomena yang nampak di sini tuh memang benar terjadi, Kang, tuh gimana? Iya, memang terjadi, banyak orang yang ngomong itu terjadi. Gitu ya, masih ada ya ada. Yang sebagian masyarakat mungkin masih mempercayai hal itu ada. Nah, kemudian Kang ini yang bikin menarik saya nih. Tapi Akang tahu nggak namanya itu, pernah dengar nggak siapa gitu namanya? Kalau itu aslinya dari sini, dari sebelah selatan. Namanya Asaman Asimin. Namanya Asaman Asimin. Oh, adik kakak teman-teman. Jadi Asaman dan Asimin gitu ya. Terus Kang? Kalau mau ganggu sih enggak ya. Enggak. Itu mah cuman menampakkan aja. Hanya cuman kalau dia tuh, oh saya tuh ada loh di sini, mungkin seperti itu Kang ya. Iya. Oke. Terus apa lagi Kang? Ya, saya akan menceritakan lagi ya, menceritakan masalah pribadi saya. Silakan. Masalah ini lagi kerja lah sama. Lagi kerja juga. Lagi kerja biasa di bangunan lah. Sekitar jam 7 malam. Malam Jumat ya, sama malam Jumat. Nah dari situ saya itu lagi beres-beres tanah lah. Nah dari situ ada sebuah batu. Batunya nggak besar, biasa sedang lah. Nah saya tuh mau dipindahin berdua sama tetangga. Nah dari situ mau didorong tapi nggak ke dorong gitu lah. Padahal si batu aja tuh nggak terlalu besar ya. Sedang. Tapi nggak bisa dipindahin. Nggak bisa dipindahin. Nggak bisa. Nah terus dari situ saya sama teman saya tuh ngambil sesuatu barang seperti besi sama linggis sama sama kaso lah istilahnya. Mau diangkat, mau di ini, tapi nggak keangkat. Tapi nggak goyang gitu biasa. Sama sekali dari tempatnya tidak berpindah ya. Terus yang akan lakukan pada saat itu apa? Pas tahu si batu itu nggak bisa dipindahkan tuh, terus apa? Nah, dari situ saya tuh ke teman saya tuh udah biarin aja dulu, istilahnya ngopi dulu, disuguh dulu lah. Takutnya tuh ada apa-apa. Nah dari situ udah kerja lagi. Saya mau dipindahin sama teman saya, udah pindahin ya, tapi nggak pakai alat. Tadinya kan pakai alat. Nah, sekarang nggak pakai alat, didorong sama saya berdua. Bisa langsung. Ternyata bisa. Padahal pas tadi pakai alat nggak pindah ya. Tapi setelah mungkin ada ritual khusus lah gitu ya, berdoa dan sebagainya, mungkin yang akan lakukan dengan teman Akang, dengan tangan kosong pun pindah akhirnya ya. Nah itu fenomena apa sebenarnya Kang yang Akang ketahui? Itu batu itu nggak bisa pindah tuh karena apa? Apakah memang ada penunggunya di situ atau seperti apa Kang? Kelihatannya sih ada penunggunya, ada yang lagi duduk lah. Yang lagi duduk. Istilahnya duduk istirahat. Ya begitu disuguh, ya ternyata lah alhamdulillah bisa. Cuman Akang lihat wujudnya nggak pada saat itu? Enggak ya. Cuman merasakan di situ ada yang duduk ya di situ. Oh gitu. Nah teman-teman, fenomena seperti ini memang
banyak sekali bertebaran di Indonesia. Hal-hal macam inilah, hal yang berbau-bau klinik memang masih sangat kental teman-teman. Kenapa saya sekarang bikin konten di sini, ngobrol dengan narasumber kita dengan tema kita yang baru, yaitu ngonter, ngopi sambil ngobrol dengan hal-hal yang angker, yaitu karena saya tuh merasa tertarik teman-teman, karena di daerah tempat tinggal saya ini hal-hal yang berbau mistik itu memang sangat kental. Makanya alhamdulillah saya ketemu dengan beliau, terus beliau juga cerita tentang pengalaman-pengalamannya yang sangat banyak sekali dan sangat menarik sekali. Jadi tonton terus videonya ini sampai selesai, masih dari markasnya CK Simpang. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Tunjukkannya Limo, I see. Teman-teman, kembali lagi di acara ngonter, ngopi ya, bukan ngobrol, ngopi sambil ngobrol tentang hal-hal yang angker, masih dari markasnya CK Simpang. Nah, kalau yang diceritakan oleh Kang Dede barusan sebenarnya itu fenomena-fenomena yang memang ditimbulkan oleh jin gitu ya. Dan sebetulnya itu adalah fenomena-fenomena yang diberikan kelebihan oleh Allah lah gitu ya, bahwa makhluk-makhluk seperti itu mengganggunya adalah seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bercerita untuk teman-teman di rumah. Salam buat keluarga di rumah, semoga sehat ya, amin. Dan teman-teman, kalau kalian punya cerita pengalaman mistis atau hal-hal yang misteri, silahkan kalian bisa kirimkan ke alamat email saya di bawah ini. Dari markas CK Simpang, saya Kang Ludi pamit dan Kang Dede juga pamit. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Jadi tunjukkannya 5, I see you.